laki aku jaga pekerja elok tau. Nak tukar bilik 10 kali pun kita okey. Nak selesa lah, nak apa, nak advance kita bagi. Cuma silap dia aku ambil pekerja luar. Sebab pekerja Malaysia kita ni tak nak kerja. Sebab pekerja Malaysia kita ni tak nak kerja. Yang paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang boleh dikatakan kaum-kaum yang malas. Kita based on leaderboard ataupun kita based on kedudukan, rakyat-rakyat ataupun penduduk-penduduk yang paling malas yang paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang quite boleh dikatakan kaum-kaum yang malas. And then dekat situ saya boleh cakap bukannya Malaysia sebenarnya pemalas. Malaysia sebenarnya bukan pemalas, tapi warga-warga asing kita boleh sendiri nampak. Kita boleh nampak sendiri adalah pekerja-pekerja, contohnya kerja-kerja kontrak yang sanggup berdiri di bawah panas, sanggup bekerja di matahari terik. Agak quite kurang sebenarnya, based on pandangan saya sendiri, agak kurang sebenarnya kalau kita nak melihat orang-orang kita sendiri bekerja. Tetapi apa yang kita boleh nampak, semua kesemuanya adalah warga asing. So dekat situ bukannya kita ni nak menyekat peluang pekerjaan, cuma rakyat kita sendiri yang tak nampak peluang pekerjaan tu sebenarnya ada ataupun tak ada. Di tengah dinamika perekonomian Malaysia yang terus berkembang, para pengusaha di sektor-sektor padat karya seperti manufaktur konstruksi dan perkebunan menghadapi tantangan serius dalam hal ketenaga kerjaan yang tidak bisa dianggap sepele banyak. Di Anara, mereka mengungkapkan kekecewaan yang mendalam, bahkan mengaku mengalami semacam trauma ketika harus merekrut dan mempertahankan pekerja lokal yang dinilai kurang memiliki etos kerja tinggi serta loyalitas jangka panjang terhadap perusahaan. Tidak sedikit laporan dari para pelaku usaha yang menyebutkan bahwa tingkat ketidakhadiran yang tinggi, produktivitas yang rendah, dan ekspektasi kerja yang tidak sejalan dengan kapasitas industri yang ada menjadi hambatan besar dalam mengoptimalkan operasional bisnis mereka. Situasi ini mendorong semakin banyak perusahaan untuk kembali mengandalkan tenaga kerja asing yang dianggap lebih disiplin, fleksibel, dan bersedia menerima kondisi kerja berat tanpa banyak tuntutan. Survei lapangan dan testimoni dari para pelaku industri memperkuat narasi bahwa tantangan dalam mempekerjakan tenaga kerja lokal bukan sekadar persoalan teknis semata, melainkan berkaitan erat dengan perubahan pola pikir dan mentalitas kerja generasi muda. Malaysia banyak dari mereka, terutama yang berasal dari kalangan milenial dan generasi Z, lebih memilih jenis pekerjaan yang fleksibel, berbasis digital, dan minim tekanan fisik, alih-alih menekuni pekerjaan di sektor real yang menuntut komitmen tinggi kerja keras serta jam kerja yang panjang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kelly Services, lebih dari 67% pekerja Malaysia mengungkapkan bahwa mereka lebih menghargai keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan dibandingkan dengan gaji yang lebih tinggi, sementara sekitar 54% di antaranya bahkan rela mengorbankan penghasilan yang lebih besar demi mendapatkan jadwal kerja yang lebih fleksibel. Masalah kekurangan tenaga kerja asing terus menjadi cabaran besar kepada pemilik rangkaian restoran yang pada masa sama sukar untuk mencari pekerja tempatan. Pengasas dan pengarah urusan India Gate Restaurant, Saravanan Subramanian memaklumkan permohonan kebenaran kepada kerajaan bagi membawa masuk pekerja asing dalam sektor restoran telah dilakukan, namun masih tiada perkembangan diterima. Katanya Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia PESMA dan Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia PRIMAS telah membuat permohonan bagi menampung kekurangan 25,000 tenaga kerja dalam sektor restoran sejak tahun-tahun sebelum ini lagi. Sekarang yang kes ini sudah terlalu serius. Kalau sekiranya kerajaan tak mau buka yang permit ini, kita memanglah kena tolong kita. So tak boleh lagi nak bernafas lah. Ini kita sudah minta banyak kali jumpa ramai orang. Pergeseran nilai ini mencerminkan orientasi baru dalam dunia kerja yang lebih menekankan pada kualitas hidup, tetapi di sisi lain menimbulkan persoalan serius dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sektor padat
Karya kekecewaan para pengusaha semakin memuncak ketika berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menarik minat pekerja lokal tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Pemberian insentif, peningkatan gaji, serta perbaikan lingkungan kerja nyatanya belum cukup untuk membangkitkan minat kerja dari kalangan lokal. Sebagian besar keluhan datang dari pelaku usaha di sektor perkebunan kelapa sawit dan konstruksi, di mana pekerjaan yang menuntut kekuatan fisik dan stamina tinggi seringkali ditinggalkan begitu saja oleh para pekerja lokal. Hanya dalam hitungan hari, akibat dari rendahnya partisipasi ini, sejumlah perusahaan mengaku terpaksa mengurangi kapasitas produksi, menunda penyelesaian proyek, hingga merugi secara ekonomi. Karena kekurangan tenaga kerja yang dapat diandalkan pemerintah Malaysia sebenarnya tidak tinggal diam dan terus berusaha mendorong peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal melalui pelatihan vokasional, insentif pajak, serta program subsidi gaji yang dirancang untuk meningkatkan daya saing pekerja tempatan. Namun sayangnya, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan real di lapangan. Banyak pengusaha merasa bahwa regulasi yang diterapkan terlalu birokratis, kaku dan lambat dalam menyesuaikan diri dengan dinamika industri yang bergerak cepat. Bahkan dalam laporan produktivitas nasional tahun 2024, tercatat bahwa produktivitas tenaga kerja per karyawan hanya meningkat sebesar 0,9% dibanding tahun sebelumnya dengan capaian sekitar R96.000 per karyawan, angka yang dianggap belum cukup untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor esensial. Krisis ketenaga kerjaan yang dialami oleh pelaku usaha di Malaysia ini juga berdampak pada kebijakan migrasi tenaga kerja yang kian sulit untuk ditegakkan secara konsisten. Ketergantungan pada pekerja asing, terutama dari negara-negara seperti Indonesia, Bangladesh, dan Nepal, terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan ketidakmampuan pasar tenaga kerja lokal memenuhi kebutuhan industri, meskipun pemerintah Malaysia berupaya membatasi jumlah pekerja asing demi mengurangi ketergantungan realitanya, justru berbanding terbalik para pengusaha terpaksa mencari jalur-jalur legal maupun semi-legal untuk tetap memperoleh tenaga kerja luar negeri. Karena jika tidak operasional, bisnis mereka akan lumpuh. Dalam kondisi seperti ini, suara-suara dari pelaku industri semakin lantang mendesak pemerintah untuk lebih fleksibel dalam mengatur kebijakan perekrutan tenaga kerja asing. Demi menyelamatkan stabilitas ekonomi nasional, di tengah situasi tersebut, muncul pula perdebatan publik mengenai sistem pendidikan dan pelatihan kerja di Malaysia yang dinilai belum mampu mencetak lulusan yang siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Banyak kalangan menilai bahwa kurikulum yang terlalu teoritis ditambah minimnya pendidikan karakter dan disiplin kerja membuat generasi muda